Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Hartoyo dan Sami? Sami, mahasiswa Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas UIN Sunan Kalijaga. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai uh, ajaran aliran Tauhid Jabariyah dan Qadariyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, yakni pengertian Jabariyah dan Qadariyah, kemudian latar belakang dan tokoh aliran. Yang ketiga, kita akan sedikit berbicara mengenai konsep akal, kemudian konsep wahyu, dan terakhir kita akan sedikit berusaha memahami mengenai konsep kasab atau ikhtiar dari kedua aliran tersebut. Nah, untuk yang pertama, mengenai pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu berdasarkan pengertian etimologi atau secara bahasa, berasal dari kata jabaro dalam bahasa Arab yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kemudian, menurut Sirajuddin Abbas, Jabariyah berarti tidak ada ikhtiar bagi manusia. Kemudian, menurut terminologi, kata jabaro merupakan suatu paksaan di dalam melakukan setiap sesuatu. Nah, setelah berubah menjadi Jabariyah, mendapat tambahan huruf ya nisbah, mengandung pengertian bahwa suatu kelompok atau suatu aliran isme. Nah, jadi secara garis besar, secara umum, eh, aliran ini adalah aliran kelompok dari mereka yang meyakini bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka. Jadi setiap tindakan mereka itu adalah paksaan yang dimana mereka dalam melakukan setiap sesuatu. Nah, jadi apapun yang mereka lakukan itu mereka menganggap bahwa itu adalah suatu paksaan, yakni di luar dari kendali diri mereka sendiri. Nah, kemudian Qadariyah. Nah, Qadariyah ini memiliki pengertian secara bahasa dalam bahasa Arab, yakni bermakna yang memiliki akar kata qadaro, nah, memiliki makna kemampuan dan kekuatan. Sedangkan menurut terminologi, aliran ini adalah aliran yang percaya bahwa segala sesuatu tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada dasarnya kedua aliran ini memiliki keyakinan yang bertolak belakang, di mana Qadariyah meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan atas setiap apa yang mereka lakukan, sedangkan Jabariyah meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah suatu paksaan yang dimana itu di luar kendali mereka. Nah, kemudian latar belakang dan tokoh aliran. Nah, Jabariyah itu mulai muncul pertama di daerah Khorasan Persia, diperkenalkan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham. Beliau terkenal tekun dan rajin menyiarkan agama serta fatwanya yang menarik. Nah, kemudian disebarluaskan oleh Jam bin Sofwan, seorang sekretaris Suraih bin Al-Haris, dan selalu menemani dalam gerakan melawan Bani Umayyah. Nah, kemudian Qadariyah itu mulai muncul di Irak. Nah, ahli teologi Islam menerangkan bahwa Qadariyah ini pertama kali dikenalkan oleh Ma'bad al-Juhani, seorang tabi'in yang baik, teman Ghailan al-Dimasqi. Yang keduanya memperoleh paham dari orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Nah, jadi kedua aliran ini muncul hampir bersamaan dan di tempat yang tidak berjauhan. Nah, kemudian eh, Jabariyah itu muncul dilatar belakangi salah satunya oleh kehidupan bangsa Arab sendiri, di mana mereka terkungkung di gurun pasir, serba sederhana, dan berbagai kesukaran yang timbul.
sehingga memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Eee, salah satunya itu, fatalis, di mana mereka, berpikiran sangat sederhana. Kemudian ada yang mengatakan diakibatkan oleh pengaruh pemikiran asing agama bangsa Yahudi, mazhab Quro dan Kristen, mazhab Yakobit. Kemudian, Qadariyah itu secara sistematis sulit dipastikan kapan aliran ini muncul dan para peneliti di bidang teologi berbeda pendapat. Nah, menurut Harun Nasution, kemunculan aliran Qadariyah berkaitan erat dengan kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki manusia dalam menentukan hidup. Kemudian Abu Zahrah menyimpulkan bahwa kaum muslimin pada akhir masa Khalifah Rasyidin dan masa dinasti Umayyah ramai membicarakan qada dan qadar. Nah, ini juga sempat diberi penguatan oleh Bapak Norma, bahwa, kedua aliran ini itu, juga dilatar belakangi oleh peristiwa arbitrase yang terjadi pada, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana, eee, arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan Umayyah bin Abi Sofyan, di mana perebutan kekuasaan yang, di mana pada situasi tersebut, mengakibatkan kekecewaan dari beberapa golongan yang pada akhirnya juga menyebabkan munculnya golongan Syiah dan Khawarij. Nah, eee, pada setelah peristiwa inilah juga, yang mengakibatkan, beberapa orang itu juga banyak membicarakan mengenai qada dan qadar. Nah, sehingga, mereka meyakini, ada beberapa yang meyakini bahwa memang, peristiwa yang terjadi pada waktu arbitrase itu memang adalah, suatu yang tidak bisa kita sesuatu yang tidak bisa kita, apa ya, tidak bisa kita lawan. Nah, sedangkan itu adalah suatu paksaan, eee, terhadap apa yang terjadi pada, hidup atau area kehidupan kita. Nah, sedangkan, aliran yang lain juga, mempertanyakan dan membicarakan, mengenai apa, kodok dan kodar manusia. Nah, setelah peristiwa ini. Nah, maka, salah satunya muncul kedua aliran tersebut. Nah, kemudian, eee, kita akan berbicara mengenai konsep akal. Nah, di mana konsep akal menurut Jabariyah, mereka meyakini bahwa akal bagi mereka tidak berfungsi. Mereka berpendapat segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan, nah, keyakinan ini, konsep ini itu dianut oleh mereka yang, menganut aliran Jabariyah yang ekstrim. Nah, sedangkan ada juga aliran, atau paham Jabariyah yang moderat, di mana, mereka meyakini bahwa mereka memiliki fungsi, mengimbangi perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab manusia memiliki andil dalam melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan, baik positif atau negatif. Manusia dalam posisi ini tidak terpaksa, tetapi ada bagian akalnya yang dapat memahami dan mengerti tentang perbuatan yang diciptakan. Nah, kemudian Qadariyah, Al-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Adapun ciri-ciri corak pemikiran paham Qadariyah diantaranya adalah kedudukan akal lebih tinggi dan dinamika dalam sikap dan berpikir. Nah, kemudian selanjutnya ada konsep wahyu. Nah, untuk konsep wahyu akan dijelaskan oleh Mas Sami. Nah, untuk konsep wahyu sendiri, menurut Jabariyah dan Qadariyah, dua aliran tersebut mengutip surat dari Al-Quran, namun kedua itu jelas berbeda.
yang Jabariyah mengutip dari Quran surat Asy-Syaffat ayat 96 yang berbicara tentang padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Sedangkan Qadariyah mengambil dari surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berisikan tentang Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Nah, dari dua surat yang telah dikutip oleh masing-masing aliran, Jabariyah mengambil eh, pengertian dari asy-syafaat, yaitu seperti tadi, Allah yang telah menciptakan kamu, yaitu manusia, dan apa yang kamu berbuat, yaitu apa yang akan kamu lakukan. Jadi Jabariyah percaya lewat ayat ini bahwa semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ruang bagi manusia untuk mengubah itu sedikit pun. Sedangkan Qadariyah mengutip dari Quran surat Ar-Ra'd tadi, Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Nah, di sini Qadariyah eh, menyimpulkan bahwa jika manusia tidak berusaha, maka dia tidak akan menjadi apa-apa karena dia melihat surat Ar-Ra'd ini, Allah tidak akan mengubah keadaan, otomatis manusia di sini akan tidak bisa melakukan apapun jika mereka tidak mau atau seperti Jabariyah tadi, tidak mau berusaha, tidak mau ikhtiar, itu mereka tidak akan mendapatkan apapun. Jadi sebenarnya perbedaan dua aliran ini disebabkan juga oleh perbedaan acuan atau rujukan kedua kelompok ini masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada konsep kasab atau ikhtiar. Nah, di sini Jabariyah, pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya. Jabariyah murni menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. Jabariyah moderat mengakui adanya perbuatan dari manusia, namun perbuatannya tidak membatasi. Sedangkan Qadariyah, dalam kitab Fath al-Majid, Imam Nawawi menyatakan ada 4 mazhab terkait dengan persoalan kasab pada perbuatan manusia. Di antaranya, Mu'tazilah disebut Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia menciptakan sendiri semua perbuatan yang ikhtisyari atau kasab. Kasab manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kasab ditimbulkan oleh kemauan manusia dengan berbagai usaha yang dilakukan agar dapat meraih sesuatu yang diinginkannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi dari kami. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai aliran Jabariyah dan Qadariyah. Eh, Lebih dan kurangnya, kekurangan dari materi kami dan mungkin ada beberapa kesalahan istilah, kata atau kalimat mengenai penjelasan dari kedua aliran ini. Kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang kedua aliran ini memang cukup sulit bagi kami untuk memahaminya. Eh, jadi sangat terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai memahami kedua aliran ini. Demikian dari saya dan Muhammad Samih Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.